wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis kata prefiks dalam berita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui berbagai kata peribuan yang ternyata memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Melalui analisis ini, kita akan belajar bagaimana afiks mempengaruhi struktur dan makna kata dalam teks berita. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak penjelasan sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Kurnia Irsa Putri dengan NIM K1224025. Perkenalkan, saya Sofrina Sasabila dengan NIM terakhir 83. Perkenalkan, saya Maulida Nurul Inayah dengan NIM K1224027 dari kelas A. Dalam pemaparan materi ini, terdapat daftar isi yang sudah kami buat, yaitu yang pertama pembacaan berita, kedua analisis kata prefiks dalam berita, dan yang ketiga pembahasan kata prefiks yang telah ditemukan. Australia selangkah lagi melarang anak-anak bermedia sosial. Media Australia, ABC, Kamis 28 November 2024 melaporkan, sebanyak 102 anggota DPR Australia meloloskan rancangan undang-undang tersebut pada Rabu 27 November 2024. Sementara, 13 suara tidak menyetujui. Pada Rabu malam, DPR Australia sudah meneruskan RUU ke Senat Australia untuk finalisasi. Namun, belum ada pemungutan suara di Senat. Pemerintah Australia ingin memastikan RUU disahkan pada sidang akhir tahun parlemen Kamis pekan depan. Perdana Menteri Anthony Albanese berpendapat, penggunaan media sosial yang berlebihan menimbulkan resiko bagi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Apabila tidak mematuhi UU, pelantar media sosial berpotensi dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia, setara dengan 516 miliar rupiah, atas kegagalan sistemik dalam mencegah anak-anak berusia di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Berikutnya hasil analisis kata bentukan. Yang pertama, kata bentukan se jumlahnya 1, presentasenya 4,5%. Yang kedua, kata bentukan pe jumlahnya 3, presentasenya 13,06%. Yang ketiga, kata bentukan ber jumlahnya 3, presentasenya menjadi 13,6%. Yang keempat, kata bentukan menasal jumlahnya 1, presentasenya 4,5%. Kelima, kata bentukan menasalkan jumlahnya 5, presentasinya 22,79%. Keenam, kata bentukan menasal i, jumlahnya 2, presentasinya 9,09%. Ketujuh, kata bentukan penasal, jumlahnya 2, presentasinya 9,09%. Kedelapan, kata bentukan di, jumlahnya 1, presentasinya 4,5%. Kesembilan, kata bentukan dikan, jumlahnya 1, presentasenya 4,5%. Kesepuluh, kata bentukan kean, jumlahnya 2, presentasenya 9,09%. Kesebelas atau yang terakhir, jumlahnya 1, presentasenya 4,5%. Baik, yang selanjutnya tahap pembahasan. Dalam kalimat media Australia ABC Kamis 28 November 2024 melaporkan. Kata melaporkan ini berasal dari konfiks menasalkan dengan bentuk dasar lapor dengan fungsi kata kerja dan makna kausatif, yaitu menjadikan sesuatu sebagai laporan. Lalu slide selanjutnya, dalam kalimat DPR Australia meloloskan rancangan undang-undang RUU tersebut. Kata meloloskan ini berasal dari konfiks menasalkan dengan bentuk dasar lolos dengan fungsi kata kerja dan makna kausatif, yaitu menjadikan sesuatu berhasil lolos. Lalu dalam slide selanjutnya, dalam kalimat sebanyak 102 anggota DPR Australia, ini dalam kata sebanyak itu berasal dari prefiks se dengan bentuk dasar banyak dengan fungsi adverbial jumlah dan makna menjelaskan jumlah suatu hal.
dalam kalimat sementara 13 suara tidak menyetujui. Kata menyetujui berasal dari konfiks menasal I dengan bentuk dasar setuju dengan fungsi kata kerja dan makna transitif, yaitu memberikan persetujuan terhadap sesuatu hal. Dan pada slide selanjutnya, dalam kalimat DPR Australia sudah meneruskan RUU, kata meneruskan berasal dari konfiks menasalkan dengan bentuk dasar terus dengan fungsi kata kerja dan makna transitif, yaitu melanjutkan sesuatu. Dan pada slide selanjutnya itu dalam kalimat belum ada pemungutan suara di Senat. Kata pemungutan berasal dari konfiks penasalan dengan bentuk dasar pungut dengan fungsi nomina dan makna hal atau proses, yaitu proses pengambilan suara. Lalu, dalam kalimat pemerintah Australia ingin memastikan RUU, kata pemerintah berasal dari prefiks penasal dan bentuk dasar perintah dengan fungsi kata benda dan makna pelaku atau pihak yang melakukan kegiatan suatu bentuk dasarnya, yaitu memberikan perintah atau menjalankan kekuasaan. Kalimat selanjutnya adalah pemerintah Australia ingin memastikan RUU. Kata memastikan berasal dari konfiks menasalkan dan kata pasti sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang mempunyai fungsi sebagai kata kerja dan memiliki makna kausatif atau menjadikan. Kalimat selanjutnya, RUU disahkan pada sidang akhir tahun parlemen. Kata disahkan berasal dari konfiks dikan dan kata sah sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Kata disahkan memiliki fungsi sebagai kata kerja pasif dan memiliki makna kausatif atau menjadikan. Kalimat selanjutnya, Perdana Menteri Anthony Albanese berpendapat. Kata berpendapat berasal dari prefiks ber dan kata pendapat sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Kata berpendapat memiliki fungsi sebagai kata kerja dan bermakna melakukan tindakan dengan menyampaikan pendapat atau menyatakan pandangan. Pada kalimat penggunaan media sosial yang berlebihan, kata penggunaan berasal dari konfiks penasal an dan kata guna sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai nomina atau kata benda dan memiliki makna hal. Pada kalimat penggunaan media sosial yang berlebihan, kata berlebihan berasal dari konfiks beran dan kata lebih sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Kata berlebihan merupakan kata sifat atau adjektiva yang bermakna agak atau melebihi ketentuan. Jadi artinya penggunaan media sosial yang melebihi ketentuan atau berlebihan. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang berlebihan menimbulkan resiko. Kata menimbulkan berasal dari konfiks menasalkan dan kata timbul sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai kata kerja atau verba dan memiliki makna kausatif atau menjadikan. Selanjutnya, menimbulkan resiko bagi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Kata kesehatan berasal dari konfiks kean dan kata sehat sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai nomina atau kata benda yang bermakna hal. Selanjutnya ada kalimat apabila tidak mematuhi UU, kata mematuhi menasal I dan patuh sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai kata kerja, makna konfiks menasal I transitif atau melakukan. Selanjutnya kata pelantar, pe dan lantar sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai kata benda, prefiks pe menunjukkan profesi sebagai pelantar. Selanjutnya ada kalimat pelantar media sosial berpotensi dikenai denda hingga kata berpotensi sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsi kata kerja, makna prefiks ber, pelantar media sosial memungkinkan untuk dikenai denda. Selanjutnya dikenai di
I, dan kena sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya kata kerja pasif, makna konfiks di I, kausatif atau menjadikan. Selanjutnya, denda hingga 50 juta dolar Australia 516 miliar atas kegagalan sistemik. Kegagalan berasal dari konfiskaan dan gagal termasuk bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai nomina. Makna konfiskaan hal atau proses. Selanjutnya, atas kegagalan sistemik dalam mencegah anak-anak. Kata mencegah berasal dari konfiks menasal dan cegah sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai kata kerja, makna prefiks menasal melakukan kegiatan dengan mencegah anak-anak berusia di bawah 16 tahun yang memiliki akun media sosial. Selanjutnya ada kalimat anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Kata berusia berasal dari konfiks ber dan usia sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai kata kerja, makna prefiks ber menuju anak-anak yang memiliki usia di bawah 16 tahun. Selanjutnya kalimat dan di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Kata memiliki berasal dari konfiks menasal I dan miliki sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya sebagai kata kerja, makna konfiks menasal I melakukan kegiatan dengan memiliki atau mempunyai media sosial dengan anak-anak. Demikian video pembelajaran dari kami kelompok 10 tentang analisis kata prefiks dalam berita. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.